Hai, perkenalkan, nama saya Sautroni Tuasiagian dari jurusan Teknik Mesin Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai turbin uap dan jenis-jenisnya. Langsung saja, apa itu turbin? Turbin adalah mesin penggerak di mana energi fluida kerja dipergunakan langsung untuk memutar sudut turbin. Berbeda dengan yang terjadi pada mesin torak, pada turbin tidak terdapat bagian mesin yang bergerak translasi. Bagian turbin yang berputar dinamakan rotor atau sudut turbin, sedangkan bagian yang tidak bergerak dinamakan stator atau rumah turbin. Sudut turbin terletak di dalam rumah turbin, dan sudut turbin memutar poros daya yang menggerakkan atau memutar bebannya, yaitu baling-baling, generator listrik, pompa, kompresor, atau mesin lainnya. Selanjutnya, turbin uap. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik. Dan energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan. Tergantung pada jenis mekanisme yang digunakan, turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang seperti bidang industri, untuk pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Proses perubahan energi potensial menjadi energi mekanisnya terjadi dalam bentuk putaran poros. Turbin uap modern pertama kali dikembangkan oleh Sir Charles Parsons pada tahun 1884. Pada perkembangannya, turbin uap ini mampu menggantikan peranan dari kerja mesin uap torak. Hal ini disebabkan karena turbin uap memiliki kelebihan berupa efisiensi termal yang besar dan perbandingan berat dengan daya yang dihasilkan yang cukup tinggi. Pada prosesnya, turbin uap menghasilkan gerakan rotasi, sehingga hal ini sangat cocok digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Turbin uap adalah suatu pesawat yang digunakan merubah energi uap menjadi energi mekanis, atau dengan kata lain, turbin uap adalah sebuah pesawat di mana energi potensial yang diubah menjadi energi kinetis, dan selanjutnya energi itu dirubah menjadi usaha mekanik. Tahapan kerja turbin uap. Energi yang tersedia dirubah ke dalam energi kecepatan atau energi kinetik oleh ekspansi uap di dalam nozzle atau jalan yang tepat, yang mana uap timbul pada kecepatan tinggi. Energi kinetik ini dirubah ke dalam energi mekanik atau kerja keseluruhan. Secara langsung, semburan uap mendorong sudu-sudu yang terpasang pada rotor yang bisa berputar. Uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi, sebaliknya kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Jika uap masih mempunyai kecepatan saat meninggalkan sudut turbin, berarti hanya sebagian energi kinetis dari uap yang diambil oleh sudut-sudut jalan turbin uap. Supaya energi kinetis yang tersisa saat meninggalkan sudut jalan turbin dimanfaatkan, maka pada turbin dipasang lebih dari satu baris sudut jalan. Sebelum memasuki baris kedua sudut jalan, maka antara baris pertama dan baris kedua sudut jalan dipasang satu baris sudut tetap atau guide blade yang berguna untuk mengubah arah kecepatan uap supaya uap dapat masuk ke baris kedua sudut jalan dengan arah yang tepat. Kecepatan uap saat meninggalkan sudut jalan yang terakhir
harus dapat dibuat sekecil mungkin agar energi kinetis yang tersedia dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin. Dengan demikian, efisiensi turbin menjadi lebih tinggi karena kehilangan energi relatif kecil. Selanjutnya, jenis-jenis turbin uap. Cara kerja dan bentuk dari susunan rangkaian sudu jalan turbin dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, turbin aksi atau turbin impuls. Turbin aksi atau turbin tekanan rata ialah turbin yang tekanan sebelum dan sesudah sudu jalan sama besar, atau suatu turbin di mana gaya-gaya yang menghasilkan tenaga adalah gaya aksi saja. Jenis turbin aksi seperti turbin de Laval, turbin Curtis, dan turbin Joule. Konstruksi turbin ini terdiri dari stator dan rotor, bagian yang tetap dan bagian yang berputar. Yang termasuk bagian yang tetap yaitu pipa pancar atau tabung pancar yang gunanya untuk merubah tenaga panas yang dikandung oleh uap menjadi kecepatan. Dengan demikian, kecepatan uap keluar dari pipa pancar lebih besar. Yang kedua yaitu turbin reaksi. Turbin reaksi adalah di mana gaya-gaya yang menimbulkan putaran bukan hanya gaya akan tetapi juga reaksi, atau turbin di mana tekanan sebelum sudu jalan lebih besar dari tekanan sesudah sudu jalan. Pada turbin jenis ini, untuk merubah tenaga panas yang dikandung oleh uap mempergunakan sudu-sudu pancar yang bentuknya sama dengan sudu-sudu jalan. Pada turbin ini, terdapat penurunan tekanan uap sebagian terjadi di nozzle dan sudu gerak. Selain itu, terdapat perbedaan tekanan di dalam turbin sehingga disebut tekanan bertingkat. Turbin reaksi mempunyai 3 tahap, yaitu terdiri dari baris sudu tetap dan 2 baris sudu gerak. Bentuk sudu-sudu turbin reaksi merupakan bentuk yang tidak seimbang atau tidak simetris, sedangkan bentuk sudu turbin aksi bentuknya seimbang, simetris. Turbin ini mempunyai daya yang lebih besar daripada turbin aksi dikarenakan perubahan panas menjadi kecepatan terjadi juga pada sudu-sudu jalan. Yang ketiga yaitu turbin gabungan. Turbin gabungan adalah 2 turbin yang digabungkan pada satu poros turbin secara seri. Seperti diketahui bahwa jatuh kalor yang tersedia untuk dirubah menjadi usaha dapat direalisir khusus untuk turbin aksi dengan jalan pemakaian tingkat-tingkat kecepatan atau pemakaian tingkat tekanan, dengan maksud agar kecepatan keliling tidak terlalu besar. Mari kita menjelaskan mengenai turbin aksi. Yang pertama, turbin de Laval. Turbin de Laval adalah turbin aksi yang terdiri dari setingkat dari roda dan 1 unit sudu jelas. Gustav de Laval adalah pencipta turbinnya, seorang Swedia pada tahun 1883. Turbin ini berfungsi sebagai penggerak pesawat bantu. Karakteristik turbin de Laval. Yang pertama, merupakan turbin aksi tingkat saja. Yang kedua, mempunyai 1 unit pipa pancar dan 1 rangkaian sudu jalan. Yang ketiga, bentuk sudunya simetris atau setangkup. Dan yang keempat, pemulasan sudu lebih kecil 100%. Pemulasan sudu adalah bagian sudu yang dialiri uap. Artinya, pemulasan 100% ialah saluran sudu dialiri uap dan pemulasan sebagian ialah sebagian sudu dialiri uap. Yang kedua yaitu turbin Curtis. Turbin Curtis adalah turbin aksi yang terdiri dari beberapa tingkat tekanan dan tiap tingkat tekanan terdiri dari beberapa tingkat kecepatan. Pencipta turbin ini seorang Amerika bernama Charles Gordon Curtis. Turbin uap Curtis adalah turbin uap yang bekerja dengan prinsip impuls aksi dengan aliran aksial, sistem tingkat tekanan tunggal dan lebih dari 1 tingkat kecepatan. Karakteristik turbin Curtis. Yang pertama, terdiri dari beberapa tingkat tekanan. Tiap tingkat tekanan terdiri dari beberapa tingkat kecepatan. Yang kedua, antara 2 tingkat kecepatan yang berurutan terdapat 1 rangkaian sudu balik untuk membalik arah kecepatan uap. Yang ketiga, bentuk sudu adalah sudu simetris. Dan yang keempat, pemulasan sudu lebih kecil dari 100%. Selanjutnya, turbin Joule-Ratu.
Turbin Joule-Ratu bekerja dengan prinsip impuls aksi dengan sistem tekanan bertingkat. Tekanan uap turun secara bertahap di dalam baris sudu tetap saja, sedangkan di dalam baris sudu gerak tidak terjadi penurunan tekanan. Karakteristik turbin uap Joule-Ratu. Yang pertama terdiri dari beberapa tingkat tekanan. Tiap tingkat tekanan diikuti satu tingkat kecepatan. Yang kedua, jatuh kalor yang terjadi terbagi rata tiap tingkat tekanan. Yang ketiga, bentuk sudu jalan adalah berbentuk simetris. Dan yang keempat, pemulasan sudu lebih kecil dari 100%. Mbak panas lagi. Sekarang kita masuk mengenai turbin reaksi. Jenis turbin reaksi yaitu turbin Parsons. Turbin Parsons adalah suatu turbin dengan beberapa tingkat kecepatan dan tekanan. Pada garis besarnya, konstruksi turbin ini adalah sumbu turbin yang berupa tromol dengan dikelilingi sudu-sudu jalan. Tiap rumah sudu jalan ada tersusun sudu-sudu antar dalam rumah turbin. Sudu antar mengatur supaya bagian uap dapat masuk di antara sudu jalan dengan tidak saling bersentuhan atau bertumbukan. Perbandingan antara turbin impuls dan turbin reaksi. Dapat kita lihat di tabel bahwa turbin impuls, uap mengalir melalui nosel dan menumbuk sudu bergerak. Pada turbin reaksi, uap mengalir pertama-tama melalui mekanisme pengarah dan kemudian melalui sudu bergerak. Yang kedua, uap menumbuk mangkok dengan energi kinetik. Pada turbin reaksi, uap meluncur pada sudu bergerak dengan tekanan dan energi kinetik. Yang ketiga, pada turbin impuls, uap boleh mengalir di keseluruhan atau hanya di sebagian lingkaran runner. Pada turbin reaksi, uap harus mengalir di keseluruhan lingkaran runner. Dan yang keempat, pada turbin impuls, tekanan uap konstan selama mengalir pada sudu bergerak. Pada turbin reaksi, tekanan uap turun selama mengalir pada sudu bergerak. Yang kelima, kecepatan relatif uap selama mengalir pada sudu konstan. Pada turbin reaksi, kecepatan relatif uap selama mengalir pada sudu naik. Pada turbin impuls, sudu simetris. Pada turbin reaksi, sudu tidak simetris. Pada turbin impuls, jumlah tingkat yang diperlukan lebih sedikit untuk daya yang sama. Pada turbin reaksi, jumlah tingkat yang diperlukan lebih banyak untuk daya yang sama. Sekarang kita masuk tentang turbin gabungan. Penggunaan dari tingkat kecepatan atau turbin Curtis memberikan hasil yang baik. Namun, karena kerugian-kerugiannya besar akan berakibat kepada rendemennya berkurang. Sedangkan penggunaan tingkat tekanan pada turbin Joule menguntungkan, tetapi ukuran turbin menjadi besar. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penggabungan turbin dari tingkat kecepatan dan tingkat tekanan yang disebut turbin gabungan atau turbin kombinasi. Dalam penggabungan turbin tersebut, biasanya turbin Curtis ditempatkan di depan turbin Joule atau turbin Parsons. Tujuan penggabungan turbin antara lain untuk mendapatkan konstruksi yang pendek dan ringkas. Dengan turbin aksi sebagai roda muka akan mendapatkan keuntungan. Pengaturan jumlah dapat dimanfaatkan dalam mengatur daya turbin. Turbin gabungan terdiri dari turbin aksi gabungan seperti Curtis-Joule dan aksi reaksi gabungan seperti Curtis-Parsons. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian turbin gabungan. Pada turbin gabungan, keuntungannya yang pertama yaitu kebocoran antara tingkat berkurang pada tingkat-tingkat awal. Yang kedua, ukuran turbin lebih pendek dan daya turbin besar. Yang ketiga, konstruksi lebih ringkas. Yang keempat, kerugian gesekan dapat dihilangkan. Yang kelima, dapat dilakukan pemulasan penuh. Sementara, ada pula kerugiannya. Yang pertama, rendemen aliran kecil. Yang kedua, harga beli turbin tentunya mahal. Yang ketiga, perawatan lebih banyak. Dan yang keempat, biaya perawatan mahal.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.